Sebab pada akhirnya belajar bahasa itu nggak lengkap kalau misalnya kita nggak belajar budaya. Gayanya. Waktu sholat itu nggak ada istirahat Istirahat maksudnya. buat sholat. Oh, wibu nih pasti ansos anaknya gitu. Kayak anak-anak Jepang nih pasti wibu semua nih, itu benar nggak? 2 digit. Aha. Ya 2 digit benar Itu digaji per bulan apa gimana? per bulan. Keren nggak? 2 digit. Magang digaji. Emang di Indonesia enggak ya? Tergantung. Tergantung. Konnichiwa, watashi wa Iwa desu, Niju Isai desu. Udah gitu aja sih. Welcome back to our podcast Get to Know session. Dan hari ini kenapa aku pakai bahasa Jepang? Karena kita kedatangan tamu dari anak pendidikan bahasa Jepang Universitas Negeri Padang, Nabil. Hai minasan, konnichiwa. Ojama sasete arimasu. Nabil tomoshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Hai. Apa tuh artinya Kak Risa? Ya, kenalin, aku Nabil, salam kenal. Oh gitu. Aku fun fact pernah ambil MKU bahasa Jepang. Cuma ya kayak basic aja gitu, kayak perkenalan, terus angka-angka ichi nisan, Yong. apalagi Yong. yon dan seterusnya. Yes. Jadi hari ini kita bakal English literature versus Japanese. Japanese. Okay, let's go. Oke, jadi mungkin pengetahuan dulu buat teman-teman yang nonton, kalau di English Department itu sebenarnya ada jurusan pendidikan bahasa Jepang. Katanya sih mau ganti ya nama departemen, kita pernah dengar isunya nggak? Nggak pernah dengar. Nah. Sebab menurut sendiri kayaknya prodi bahasa Jepang itu sendiri belum cukup besar dan terakreditasi ya. Oh gitu. Iya. Karena Termasuk baru juga. yang baru dibandingkan jurusan lain, Iya. makanya nama kita masih English Department. Iya, masih menyatu dengan jurusan bahasa Inggris gitu. Tapi penasaran nih aku sebagai POV-nya anak sastra Inggris. Terus kita bertanya kepada Jepang, di Jepang itu belajar apa aja sih? Di Jepang Bahasa. Terus di apa Jepang lagi? itu kalau di prodi pendidikan bahasa Jepang sendiri, kalau di sesi awal kuliah ya semester 1, 2, 3, 4 pastinya sama kayak kebanyakan mahasiswa Basic ya? MKU. Oh. MKU itu Oke. kayak sekedar ilmu pengantar, maksudnya hal-hal yang normalnya harus dipelajari sebagai mahasiswa gitu. Tapi sisanya kita belajar bahasa Jepang itu ke tahap dari awal. Mungkin buat teman-teman yang berharap banyak kayak tiba-tiba masuk belajar yang dek enggak gitu. Kita belajar dari basic banget. Oh, dari nol. Dari nol banget. Kita belajar dari huruf, hiragana, katakana, kemudian dari grammar sederhana. Pokoknya hal-hal dasar banget lah gitu. Sampai 1, 2 itu. Kemudian pada akhirnya sampailah kita semester 3, 4, 5 itu udah belajar hal-hal yang agak mendasar, something like sastra, jadi kayak linguistik, jadi hal-hal yang agak mendasar. Cuman pada akhirnya karena mungkin jurusan kita kan pendidikan ya, beda kayak sastra Inggris. Ya, bahasa Inggris kan Jepang punya. nggak ada sastra Jepang ya? Nah, itu dia. Di UNP itu bukan sastra masalahnya, dia pendidikan. Oke. Jadi setengah waktu belajar kita juga itu juga diabdikan buat belajar gimana cara mendidik gitu. Mendidik pendidikan yang tadi, gimana caranya menyampaikan ilmu dalam ilmu bahasa Jepang tadi kepada murid. Sebab kan terutama di di Sumatera Barat sendiri kan kayaknya bahasa Jepang itu udah termasuk mata kuliah bahkan sampai ini enggak sih? SMA, SMP Di beberapa SMA ada yang mata pelajarannya tuh bahasa Jepang. Itu dia, maka tadi mungkin karena relate juga sama pendidikan secara general di sekolah gitu, makanya pada akhirnya UNP juga fokusnya itu tadi ke pendidikan, sebab kayaknya pengen memperkaya guru tadi itu. Itu tujuan goals dari pendidikan bahasa Jepang. Maybe. Tadi Nabil mentionnya cuma sampai semester 4. Semester 5-nya?
semester 5-nya kita udah mulai ini ya, udah semester 5 itu, semester 5 sebenarnya kita juga belajar hal-hal lain. Oh Cuman gitu. kayak misalnya maybe teman-teman tahu nih Honshu kayak sejarah Jepang. Terus kita juga belajar hal-hal lain kayak seiyu itu something like dubbing gitu. Dubbing bahasa Jepang kayak lihat. Oh, ada mata kuliahnya mak? Ada. Oh, Ada. seru. Jadi kayak misalnya terus kayak seni Jepang. Jadi ntar kayak kita misal buat teater, ada banyak pelajaran-pelajaran yang masuknya dalam budaya. Oh, Jadi kita nggak fokus lagi dengan apa ya, basic bahasa nggak fokus lagi di sana. Oh, lebih ke Pendalaman, praktek. Jadi kayak praktek dan pendalaman budaya. Sebab pada akhirnya belajar bahasa itu nggak lengkap kalau misalnya kita nggak belajar budaya. budayanya. Iya. Betul sekali. Abun Kasai gimana tuh? Apakah bagian dari kurikulum di pendidikan bahasa Jepang atau gimana? Kalau Bungkasa jujur aku sendiri kurang paham ya, sebab apakah itu masuk ke kurikulum atau enggak, karena pada akhirnya itu hal yang berada di luar apa ya, kayak di luar Kegiatan kampus gitu. iya, kayak di luar pelajaran kampus aja gitu. Jadi kayak misalnya kalau kalian nggak mengikuti itu ya kayaknya aman-aman aja gitu kuliahnya, kayak nggak bakal dapat dikasih sama dosen, nggak gitu. enggak. Jadi kayak lagian juga kan yang pengen berpartisipasi gitu, walaupun pada hakikatnya mahasiswa prodi bahasa Jepang wajib ya. Iya. Tapi itu daya tarik tersendiri sih. Daya tarik tersendiri. Kemarin aku sempat tuh ke Bekasi 11. Mukanya sebelah. Iya, ada juga tayangan kita di podcast, silahkan nonton guys. Nah, waktu itu sampai adik-adik yang kecil tuh kayaknya masih SD deh. Mereka datang banyak. Itu tuh kayak orang tawaf kali. Kayak dempet-dempetan gitu, ramai kali Bungkasainya. Dan fun fact, Bungkasai 11 itu Bungkasai pertamaku. Oh iya. Kenapa? Karena kayak Bungkasai aku yang pas aku masuk dari awal masuk itu Bungkasai apa ya, 8 ya mungkin. Itu kan diadain secara online. Dia setiap semester Per tahun sekali. online. Bungkasai 8 itu pas itu online. Bungkasai 9 itu aku lagi dalam di masa ini ya, OTW magang gitu. Jadi nggak lagi di tempat gitu. Dan Bungkasai 10 pun juga sama, nggak di tempat juga. Jadi selama 3 tahun pun di situ nggak ngerasain Bungkasai, dan dia ini di periode akhir ini baru ngerasain Bungkasai, dan emang rupanya sangat menarik gitu. Iya, rupanya iya kan. Jadi kayak kita bisa ngelihat gimana budaya Jepang itu berkolaborasi dengan adat lokal. Nah iya, mulai dari ada pakaiannya, makanannya juga. Kan kita bahas ini dong, magangnya dong. 1 tahun kan di Jepang. Alhamdulillah ada kesempatan. Di podcast sebelumnya kita juga ngundang Novi ya. Iya benar. Nabil yang jadi hostnya, sekarang dia jadi narasumbernya. Kebalik ya. Iya, ada ini mungkin kita tanya pengalaman kalian sama nggak ininya, tempat kerjanya, magangnya? Tempat kerjanya kita yang pasti beda ya. Nah, ayo silakan ceritakan apa suka duka selama magang di Jepang 1 tahun. 1 tahun di Jepang itu mungkin apa ya, main experience yang kita dapat gitu kan, kayak mulai dari belajar sendiri soal bahasanya, sebab kan beda kayak beberapa tempat lain yang mungkin di tempatnya udah disediain udah ada pekerja asing kayak misalnya orang Indonesia sebelumnya. Jadi kayak orang-orang di sana udah tahu bagaimana hakikatnya orang Indonesia gitu kan. Cuman kalau di tempat begitu, sorry itu kita orang Indonesia itu kayak yang pertama kali datang gitu. Jadi kayak mereka itu nggak tahu gimana cara memperlakukan orang asing, terutama orang Indonesia gitu. Karena kultur kita beda. Kultur kita beda gitu. Shock culture berarti. Culture shock. Kalau aku pribadi nggak terlalu culture shock. Sebab apa? Sebab semua yang kita pelajari di prodi itu emang relate dengan lapangan gitu. Kayak misalnya apa ya? Mungkin di beberapa tempat mungkin ada beberapa tempat yang boleh, cuman ya buat teman-teman tahunya kan misalnya di Jepang itu kan apa ya? Loyalitas bekerja, integritas kerja mereka kan tinggi itu. Etos kerjanya tinggi. Waktu sholat itu nggak ada istirahat maksudnya. Istirahat buat sholat. Oh, berarti apa ya? Maksudnya ya mungkin di beberapa perusahaan ada, dan mungkin beberapa perusahaan diwajibkan. Gitu. Nah itu dia tadi. Sebab kita orang Indonesia kan punya salah satu mutunya adalah hidup berakal mati beriman ya. Iya dong. Kita sampai ada isoma, istirahat sholat makan. Di sana cuman makan aja. Iya, istirahat makan. Kalau aku pernah dengar sih kayak orang Jepang tuh katanya
kerja dari pagi sampai malam, terus kadang malam ada lagi meeting sama bosnya gitu-gitu. Kalau Nabil pas kerja di magang di Jepang gitu juga nggak? Kayak beneran full gitu kerja gitu. Kalau aku kemarin pas magang itu gimana ya? Kita nggak ngerasain kayak misalnya isu-isu kayak yang kamu bilang tadi ya, misalnya kayak kerja dari pagi sampai malam. Ada sih beberapa momen di mana kita kerja pagi sampai malam, tapi siangnya kan kosong, jadi kan nggak sampai. Iya, kayak misal kerja pagi dan malam, bukan pagi sampai malam gitu. Bukan pagi, ada breaknya. Ada breaknya gitu kan. Terus juga namanya kayak orang di Jepang itu nggak tahu kenapa ya, apa aneh sama satu hal sih. Apa tuh? Mereka kayak kalau kerja itu mengikat segalanya loh. Maksudnya totalitas gitu. Setotalitas apa sih orang Jepang? Ya pokoknya apa ya? Pokoknya ibarat mereka tuh kayak dia Individualis nggak orang Jepang? Individualis. Ada momen di mana mereka individualis. Cuman nggak semuanya ya. Itu tadi aku bilang. Mungkin alasan terbesar kenapa mereka bisa totalitas bekerja itu mungkin karena ajaran sejak dini ya. Kayak misalnya diajarkan disiplin dan bertanggung jawab itu dia. Makanya kayak ya udah langsungnya kerja walaupun cuman kayak kerja 4 jam, 3 jam. Nah ya namanya kerja tanggung jawab gitu dengan pilihan kita untuk bekerja di sana gitu. Jadi kayak kerja gitu, nggak istirahat gitu. Tapi kalian ini nggak sih teman-teman yang magang ke Jepang itu ada waktu buat membaur mungkin sama lokal people-nya? Atau kalian cuma di lingkungan pekerjaan? Kalau aku pribadi karena terkendala lokasi ya. Jadi kita itu cuman berinteraksi atau bersosial dengan masyarakat yang ada di sekitar tempat kerja itu. Entah itu karyawannya atau mungkin beberapa warga lokal yang tinggal di dekat sana gitu. Ini cuma masalah lokasi tinggal aja sih. Mungkin kalau orang yang tinggal di kota mungkin lebih merasa antisosialnya Jepang itu keras banget deh. Oh iya, mereka ansos Bisa disebut juga, individualis juga bisa disebut, introvert juga bisa gitu. Cuman wibu dong. sorry itu saya itu menurut sorry itu saya wibu itu kayak bukan nggak mencakup ke sifat introvert itu deh. Oh gitu. Soalnya kayak apa ya, stereotip yang melekat ke wibu itu ya di bahasa yang kita pakai sehari-hari itu kayak wibu ini pasti ansos anaknya gitu, kayak anak-anak Jepang nih pasti wibu semua nih, itu benar nggak? Anak Jepang wibu semua, malah pada kayak enggak semua deh. Nggak semua ya? Iya, enggak semua deh. Makanya kadang aku heran sama ini sih. Apa ya? Kalau di bahasa Jepang itu kalau ada yang bukan wibu, kayak aneh aku. Oh iya, ini loncat-loncat bahasan kita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, aku santai. Bahas dulu dong, wibu ini sebenarnya apa sih definisinya gitu? Wibu itu definisinya ya. Wibu itu aku nggak terlalu paham maksudnya ini ya. Wibu itu seingatku itu adalah sebuah umpatan di masa lalu. Oh, oke. Di mana orang-orang Barat yang menyukai kulturnya Jepangan itu disebutnya apa dulu? Kayak whips gitu. Nah. Itu sebuah umpatan. Cuman pada hingga diadaptasi dan bahasa Indonesia jadi wibu tadi. Oh gitu. Awal umpatan. Cuman pada akhirnya kesini kayak ada pergeseran makna tadi. Sebab apa? Banyak orang-orang yang mengaku wibu tapi apa ya, punya integritas. Banyak itu udah contoh-contohnya, kayak misal apa ya, pada akhirnya kayak dosen yang wibu gitu. Cuman punya penelitian. Sempat yang viral kemarin tuh. Bener. Dosen ITB ya. Dosen ITB itu kan kayak wibu. Iya. Jadi kalau misalnya pada akhirnya stereotip orang terhadap wibu itu adalah kata yang jelek, nggak masuk kan ke dia. Iya dong. Makanya kalau aku pribadi nganggap wibu itu apa ya, bukan sebuah umpatan, tapi sebuah apa ya, kayak status yang didapat ketika kita sudah mendalami di Jepangan. Makanya kalau teman-teman lihat di KBBI sekarang kan wibu itu artinya adalah orang-orang yang menyukai kulturnya Jepangan. Berarti kultur Jepang ya, bukan anime ya. Bukan anime termasuk salah satu kultur Jepang. Gitu. Tapi sejak apa ya, kultur Jepang semuanya itu bukan anime. Something like komik, budaya mereka, mungkasai itu tadi pun, tadi itu juga merupakan kultur Jepang tadi. Kultur Jepang. Keren. Balik lagi ke magang tadi. Ada lagi nggak sih
pengalaman yang masih membekas itu 2000 berapa kalau boleh tahu? Aku magang itu dari Agustus 2002 sampai 2002 Agustus maksudnya? 2002 sampai Agustus 2023 Oke. gitu. Apa sih ada yang masih membekas nggak gitu? Mungkin apa ya, kalau dibilang membekas 1 tahun itu membekas banget sih. Oke. Apalagi untuk orang yang bahkan belum sampai umur 25 gitu. Buat orang yang masih berumur 21 tahun kayaknya 1 tahun di Jepang itu cerita banget sih. Oke. Banyak banget yang pelajarin di sana. Kayak misal tadi etos kerja tadi. Ya. Etos kerja orang Jepang tuh aku jujur aku suka banget. Aku suka banget. Itu yang paling dikagumi berarti. Itu mereka yang aku kagumi banget. Makanya kadang selama aku di Jepang kayak malah balik ke Indonesia aku kayak shock gitu. Kenapa orang di sini nggak mau profesional ketika bekerja gitu? Oh, malah shock pas pulang ke Iya, Indonesianya. iya. Soalnya jujur aku itu mengagumi banget apa ya? Kayak profesional ketika kerja itu menurutku hal yang harusnya ada gitu. Cuman banyak orang yang nggak menerapkan itu. Jadi kayak di Indonesia, sorry itu saya ya, mungkin nggak semua oknum gitu. Yang ketika mereka bekerja, mereka itu nggak sepenuh hati. Mungkin banyak faktor yang menyebabkan ya. Kan kayak misalnya gaji atau mungkin lingkungan kerja atau mungkin emang kurang passion aja gitu. Cuman menurutku ya ketika kita bekerja baik itu mau passion kita atau bukan, gajinya sesuai atau bukan, ketika kita memutuskan untuk bekerja di sana, menurutku itu udah jadi tanggung jawab kita udah untuk ini ya, untuk bekerja sepenuh hati, berkomitmen, bekerja sepenuh hati gitu. Makanya aku yang belajar di Jepang kayak ada orang yang mungkin sebutannya di sini apa ya, kerja paruh waktu gitu. Jadi kayak part time. Kayak kerja cuman sehari dalam seminggu. Ya misalnya sehari itu ya mereka kayak fokus aja gitu. Jadi kayak kayak serius kerja di sana, nggak curi-curi waktu istirahat. Gitu. Gitu. Itu yang bedain sama kita ya. Itu makanya. Boleh bocorin nggak sih berapa gajinya? Lumayan. Berapa? Lumayan. 2 digit. 2 digit pernah. Oh iya. Iya. 2 digit. Ya 2 digit benar. Itu digaji per bulan apa gimana? Per bulan. Keren gak? 2 digit. Magang digaji. Emang di Indonesia enggak ya? Tergantung sih, nggak tuh Kak, ada banyak magang di Indonesia yang dibayar ya. Gitu. Mungkin beberapa lebih menekankan pada apa ya? Pengalaman, fokus kerja aja dulu. Gitu. Karena nih aku sebagai sastra Inggris, kebetulan kami tuh baru di BP 2020 nih ada matkul magangnya gitu. Jadi kami wajib magang, tapi kami cuma 1 bulan. Beda kontras sama Jepang yang 1 tahun. Tapi Jepang ini dengar-dengar udah memang kerja sama gitu ya sama perusahaan di Jepang. Iya, kita bekerja sama dengan apa ya sebutan kayak Kumiai, penyalur tenaga kerja. Kumiai. Jadi kayak something penyalur tenaga kerja dari apa ya yang ada di Jepang gitu. Jadi kayak mereka itu nyari perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja asing gitu dan di announce ke WNP. Gitu. Makanya itu kalau anak-anak makanya magang kita itu beda kayak sistem magang pada umumnya. Yang dimana misalnya kayak mungkin kalau misalnya magang modelan biasa kan kayak misal masuk semester 6-7. Iya. Di semester 6 atau 7 itu selama 1 bulan atau semester orang kan kayak rebutan daftar, pergi bareng. Iya kan? Betul. Kalau di prodi bahasa Jepang itu nggak gitu. Gimana? Jadi kayak kita daftar sampai di suatu masa mereka membutuhkan dan nama kita dipanggil, kita baru pergi. Berarti ya, kayak ada slotnya juga dong? Ada slotnya juga. Maka gitu, nggak bisa misalnya kayak ada 30 orang daftar, 30 peserta itu berangkat bareng, enggak. Gitu. Ada yang berangkat cuma berdua, bertiga, berempat gitu. Berarti itu continuous. Continue maksudnya. Sejak tahun 2022. Sejak tahun 2022. 2022 sampai sekarang, kalau tahun ini kayak belum ada yang berangkat gitu. Seru banget ternyata magang di Jepang. Aku pengen sih ke Jepang, tapi kayak anak sastra Inggris mungkin di kesempatan lain kali ya. Banyak di Jepang kayaknya. Kuliah di Jepang. Kalau aku pribadi malah kayak gini. Lebih banyak kesempatan buat orang-orang yang bisa berbahasa Inggris dan bahasa Jepang. Buat bekerja di Jepang. Yang punya skill bahasa asing ya? Iya gitu. Seru-seru. Mungkin kamu pernah dengar juga kan ini kabar-kabar bahwa orang Jepang itu agak tidak mahir berbahasa Inggris. Oh iya sih, mereka lebih ngutamain bahasa sendiri gitu kan. Kayak Nihongo dekinai hitu wa Nihonjin janai gitu. Apa itu artinya? Kayak orang yang nggak bisa bahasa Jepang kayak bukan orang Jepang gitu kan.
gitu. Tahu itu ya mereka ya. Ya makanya Keren sih. makanya kita dituntut untuk belajar bahasa Jepang buat pergi ke Jepang. Ada persiapan bahasa Jepang. Iya. Oke. Gitu. Karena kita terbatas waktu, Nabil, mungkin closing statement dulu dong buat juniornya mungkin yang mau magang juga ke Jepang. Gimana? Ada tips dan trik mungkin? Kalau tips dariku nggak banyak sih. Kalau sebab aku kan orangnya nggak terlalu punya banyak cara belajar. Intinya tetap jangan malas belajar ya. Belajar yang banyak, sebab wibu yang baik adalah wibu yang punya banyak disiplin ilmu dia. Asik, wibu yang baik. Apa coba? Wibu yang baik adalah mereka yang punya banyak disiplin ilmu. Oke, bisa di-cut masukin TikTok. Oke, mungkin sekian dulu guys. Closing pakai bahasa Jepang gimana sih? Gimana lagi pakai bahasa Jepang? Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu gitu. Ya. Minasan kite kurete arigatou gozaimasu. Waduh, kepanjangan. Kamu aja hand duluan. Closing. Minasanご覧いただき誠にありがとうございます。また次の機会でまたお会いしましょう。はい。またね。